Al-khata' ar-rabi'a asyar, kesalahan yang ke-14. Bu'ful mutaba'ah wa tasjil, lemah dalam mutaba'ah itu koreksi, introspeksi atau pengecekan. Tasjil itu absensi atau pendataan. Jadi lemah dalam mengoreksi dan mengabsen, mendata. Paragraf yang pertama itu beliau menyebutkan bahwa sebagian guru itu keliru ketika hanya mengandalkan ingatan dia, dalam pendataan terkait dengan kemampuan hafalan, murojaah. Santrinya, pada santrinya ada 10 misalkan, atau ada 8, tapi dia tidak perlu saya pakai mutabaah, ngapain, saya hafal. Ini Hamzah tadi pagi dia store sekian, lancar, salahnya 3. Ini Fulan store-nya sekian, salahnya nih Fulan, diingat-ingat, hanya mengandalkan ingatan dia. Itu keliru, kata beliau di sini keliru. Jadi nggak boleh diremehkan, nggak boleh dianggap, nggak boleh disepelekan kaitan dengan absensi ini. Bukan hujan, suara mobil ya. Ada jemuran itu. Baik absensi untuk musyrif atau absensi untuk santri, mutaba'ah santri ya, itu. Makanya memang idealnya, kalau saya sering menyarankan itu ya, seorang konseptor, seorang penyusun kurikulum itu ya harusnya, idealnya, bagusnya itu menguasai setidaknya Microsoft Word, Microsoft Excel. Syukur-syukur kalau dia menguasai juga Microsoft PowerPoint. Supaya apa? Nanti ketika dia mau bikin absen, punya ide bikin absen, itu nanti dia nggak bingung, ini cara bikin kolomnya gimana, nulisnya gimana, biar rapi gimana, kok tulisannya kecil sekali, ini besarkannya gimana kan gitu. Kan katrok sekali, membesarkan tulisan aja nggak bisa kan gitu, merapikan kolom nggak bisa itu kan. Makanya harusnya seyogyanya minimal ilmu Microsoft Word, Microsoft Excel, syukur-syukur PowerPoint itu bisa, supaya kalau mau bikin absensi itu mudah, tidak perlu nyewa, tidak perlu mempekerjakan orang lain. Syukur-syukur bonus lagi kalau bisa layout Corel atau layout yang lain itu kan, itu lebih bagus lagi kalau bisa. Kalau enggak ya sudah. Efek negatifnya apa kalau seorang guru, seorang ustadz itu lemah dalam pengecekan dan pendataan? Yang pertama, gumudur ru'yah ladaihi bin nisbati limustawa tullabihi. Dia akan samar, akan abu-abu pandangan dia terhadap seberapa sih nilai level muridnya, level santrinya, sampai mana hafalannya, sampai mana murojaahnya. Kan akhirnya nggak ketemu, susah untuk dicari, apalagi kalau jumlahnya banyak kan gitu, sehingga sulit untuk diingat. Nah, kalau sudah seperti ini ya, nanti akan memakan waktu lagi untuk pendataan, menyita fokus lagi untuk mencatat, mengingat-ingat dan lain sebagainya. Yang kedua, adif ila dzalika hudutsu ba'dil munazaat. Tambahkan pada efek negatif yang berikutnya, efek negatif pada mu'alim, pada guru, terjadi sebagian cekcok perselisihan allati la mafarra minha, yang tidak ada jalur atau jalan keluar darinya. Perselisihannya dengan siapa? Ya dengan santrinya. Kenapa terjadi perselisihan dengan santrinya kira-kira? Karena tidak ada acuan yang bisa dijadikan patokan kan gitu. Antum kemarin baru sampai juz 7. Enggak, Ustaz. Saya kemarin udah start juz 10, Ustaz. Masa sih? Iya, Ustaz, saya udah juz 10. Enggak. Saya tuh ingatnya antum masih juz 7. Enggak, Ustaz, juz 10, Ustaz. Betul, saya udah ngafal mati-matian juz 10, Ustaz. Masa saya ngulang lagi juz 7 misalkan gitu. Enggak.
Saya ingatnya itu. Kan repot kalau ingatnya itu. Antum belum murojaah kemarin. Sudah Tat. Belum. Sudah Tat, betul. Ini saya kemarin itu di sebelah kiri Tat. Bareng sama Masa sih? Seingat saya kemarin tuh saya cuma nyimak enggak ada di kiri. Nah, terus kemarin siapa yang di kiri antum Tat? Ya enggak tahu saya. Bukan antum kayaknya. Kan repot kan. Nah, jadi jangan mengandalkan hanya ingatan, harus ada pencatatannya kan gitu. Nah, dengan demikian nanti juga yang demikian yang seperti ini akan menjadikan guru lemah dalam yang ketiga ya, paragraf berikutnya, wahya al illatu nafsuha fi huduthi dha'fin fi diqqatil jaza' wal muhasabah li thalib, akan lemah dalam memberikan hadiah, mengintrospeksi kan gitu muridnya, karena itu tadi nggak ada acuan yang tertulis. Amma atharu ihmalit tasjil fi daftari thalib, adapun efek yang ditimbulkan dari meremehkan pendataan atau pencatatan dalam bukunya santri, bukunya murid. Fatatamatsalu fi syu'urihi bi dha'fil mutaba'ah, maka dia akan merasa lemah dalam pengecekan. Awil jiddiyah fil amr, atau kesungguhan, ini kok kayak enggak serius ya ustadznya ya, kayak enggak tenanan ya kan gitu. Mimma qad yugrihi bitahawun wal kasal, di mana yang demikian ini nanti kadang akan menempelkan atau merekatkan, membawa dia pada perasaan untuk tahawun, meremehkan, wal kasal, dan malas. Lah ngapain sih, nggak dicatat aja kok, besok tinggal laporan aja, saya udah sampai juz 14 jangan gitu, dan lain sebagainya. Makanya sering kita ingatkan, kalaupun memang mau setoran murojaah kepada teman, itu harus laporan dulu kepada ustadz, kepada musyrif, biar musyrif itu tahu, dan mesti kita cek, kita tanya dicatat apa enggak, berapa menit, salahnya berapa, kan gitu, biar nanti enggak ada sengketa di antara kita kan itu. Kalau nggak tercatat, nanti ya yang menang ustadz. Enggak, seingat saya itu antum baru juz 14, belum juz 15. Sudahlah, saya kemarin setoran sama fulan tadi. Apa iya antum nggak bilang sama saya kok? Gitu. Bahkan pada kasus yang lebih parah, halaman berikutnya 146. Wa qad yud'ifu hadzal ihmalu min irtibati thalib bil halqah, akan melemahkan semangat santri dalam komitmen untuk konsisten dalam halaqah. Karena ketika seorang guru mencatat, menulis dengan tulisan tangannya berapa hafalan santrinya, berapa nilainya, atau mungkin ada ungkapan-ungkapan pujian, lanjutkan kan, gas ini misalnya, cuma gitu kan tulisannya kan kadang gas, lanjutkan, tingkatkan ya gitu kan, itu punya efek yang kadang kita tidak sadar kan, itu punya efek yang masya Allah kepada santri kan gitu. Ya walaupun ada juga sebagian santri yang ustaz niat atau mosok ngasih mulah atau kok gas lanjutkan, enggak usah disuruh lanjutkan juga saya lanjutkan, belum selesai. Walaupun kadang ya mungkin ada yang pikir seperti itu, tapi kan ya, sebagian yang lain kan enggak, alhamdulillah kan gitu. Selain daripada itu, paragraf berikutnya, pencatatan ini juga akan memiliki efek yang bagus, ada urgensi, ada nilai positif yang lain kaitannya dengan wali santri. Kenapa? Apalagi kalau modelnya itu rumah Quran yang dia tidak asrama, datang setoran, dicatat murojaahnya sampai mana, ada mulahadhahnya apa, ini Ananda Faris misalkan, Ananda Faris idghamnya masih kurang jelas ya, namanya idgham nggak jelas ya. Kalau idgham jelas ya nggak jadi idgham ya, idhar ya.
ini nun matinya masih kurang konsisten, panjang pendeknya masih kadang jatuh dan sebagainya. Kalau ada catatan seperti itu kan nanti wali santri orang tua ketika pulang, mana le, delok le, setoranmu piye mau? Ya. Loh, kok entuk 6 le? Gue hoki mau kan cerita nanti anaknya kan gitu. Akhirnya nanti orang tua di rumah kan, oh ya berarti karena 6 besok dia suruh setoran lagi, saya harus gimana caranya ngawal anak saya biar besok nilainya bisa mencapai target sehingga tidak perlu ngulang lagi kan gitu. Itu kemudian beliau di situ menyebutkan contoh mutaba'ah lah kalau bahasa kita ya, mutaba'ah untuk santri, hari, hafalan, nilai, darujah itu nilai, murojaah berarti ditulis juz sama halaman lembarnya, darujah itu berarti nilainya, mulahadot itu ya mulahadot apa ya, NP atau catatan lah, atau tanda tangan. Ini kurang lebih sama kan seperti yang punya kita di sini kan, setoran tasmi, hafalan baru, murojaah itu.